Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Holik. Saya mahasiswa Teknik Elektro 2016 Untirta. Di sini saya akan menjelaskan eh, jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah Teknik dan Elektromagnetik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Di sini ada soal ujian akhir semester medan elektromagnetik. Untuk keterangan soalnya di sini sudah jelas ya, tulisan keterangan peraturan untuk setiap soal A, B, C itu merupakan 3 digit terakhir NPM setiap mahasiswa. Jika NPM-nya itu angka 0, maka diganti dengan 1. Nah, di sini saya memiliki 3 digit terakhir NPM 040. Jadi A, B, C-nya itu diganti dengan angka 141. A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 1. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Diketahui muatan listrik berikut. QA sama dengan 30 μC di titik A sama dengan BX kuadrat AX plus 7Y kuadrat AY plus ZAZ. Distribusi muatan garis ρ L sama dengan 12X kuadrat μC per M di sepanjang garis 0 sampai 5 meter, itu X-nya. Tentukan A, potensial listrik di titik P, B, densitas flux listrik D pada titik P, dan C, total usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan ke seluruh muatan ke titik P. Oke, mari kita langsung ke pembahasan. Ini dia jawaban soal tadi yang sudah saya tulis dan saya kumpulkan ke Gmail. Nomor 1, diketahui bla bla bla, ini sesuai dengan ketentuan di soal. Setelah itu kita tentukan potensial listrik di titik P dengan A, B, C-nya itu 1, 4, dan 1. Diketahui tadi QA-nya sama dengan 30 μ atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 3 kali 10 pangkat min 6 C, dengan R sama dengan AX plus 4AY plus AZ. Ini sesuai dengan rumus ya, cuman variabelnya itu, konstantanya itu didapatkan dengan nilai NPM itu 141. Maka R-nya didapat AX plus 4AY plus AZ. Lalu R aksen sama dengan A sama dengan BX kuadrat AX plus 7Y kuadrat AY plus ZAZ. Ini dari soal ya. Langsung kita masukkan nilai B-nya dengan angka 4. Didapatkan sekian. Lalu nilai R sama dengan 1 min 4X kuadrat. Ini 4-nya dari atas itu, kita turunkan. 1-nya itu dari nilai NPM juga. Jadi A min 4X kuadrat. Nah, A-nya diganti dengan 1. Begitu seterusnya. Lalu didapatkan nilai R sama dengan akar min 3 kuadrat min 3 kuadrat min 3 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 0. Ini min 3 itu didapatkan dari 1 min 4. Dan min 3 yang kedua itu didapatkan dari 4 min 7. Lalu 0 itu didapatkan dari 1 min Z. Jadi diambil variabelnya aja, 1 min 1 Z. Jadi 0. Oke, didapat nilai R sama dengan akar 18. Apabila dihitung menggunakan kalkulator, mendapatkan hasil 4,242. Lalu setelah itu kita mencari nilai VR. VR sama dengan Q per 4 pi mu 0 R min R aksen. Q-nya tadi muatannya 3 kali 10 pangkat min 6 per 4. Pi-nya itu 3,14. Lalu dikali dengan ini E0 ya, apa? E0. Ini dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikali dengan R min R aksen. Nah, didapatkan nilai 6361,9012 V. Kita lanjut ke yang D. D ditanyakan densitas pada titik P, di mana rumusnya D sama dengan epsilon 0 PL per 2P, epsilon 0 PL. Di mana epsilon 0-nya ini kita coret ya, antara pembagi dan penyebut kita coret, sama dengan PL per 2P dikali dengan PL sama dengan 12 kali 5 kuadrat
kali 10 pangkat min 6 per 2pi kali 5 didapatkan nilai 9,55 kali 10 pangkat min 6. Lanjut ke soal yang C. Total usaha untuk memindahkan muatan ke titik P. Di mana di sini terdapat rumus W sama dengan min Q integral E dl. W-nya itu sama dengan W1 plus W2 plus W3, di mana W1, W2, dan W3-nya di sini nilai dari DL sama dengan DX AX, lalu terusnya itu DY kali AY, dan yang W3-nya DZ kali Z kali AZ. Nah, setelah itu kita masukkan nilai muatannya itu min 3 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan integral pembatas 1 sampai 1. Nah, 1 sampai 1 ini itu merupakan nilai A, dimana NPM saya 141, A-nya itu 1, jadi 1 batas 1 X kuadrat AX DX AX plus integral 4 sampai 4. Nah, ini nilai B, 7Y kuadrat AY DY AY plus integral 1 sampai 1 Z AZ. Nah, setelah itu kita turunkan ya, min 3 kali 10 pangkat min 6 dikali X kuadrat. X kuadratnya ini kita keluarkan, dikasih pembatas 1 sampai 1 plus 7Y kuadrat pembatas 4 sampai 4 plus Z pembatas 1 sampai 1. Nah, setelah itu min 3 kali sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 plus 27 plus 1. Nah, ini dari mana? Dari nilai variabel dikali pembatasnya. Nilai variabel X itu nilainya 1 dikali dengan pembatasnya 1, jadi 1 ditambah 7 dengan pembatas 4 sama dengan 28, ditambah Z dengan pembatasnya 1 sama dengan 1, jadi hasilnya sama dengan min 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 30, didapatkan nilai min 9 kali 10 pangkat min 5 J. Seterusnya lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita bacakan soalnya. Dua material dielektrik pada daerah 1 itu Dua material dielektrik pada daerah 1 itu nilai ρ-nya kurang dari sama dengan 4 cm, dan daerah 2 ρ-nya itu lebih besar atau sama dengan 4 cm. Memiliki konstanta dielektrik masing-masing yaitu 3,5 dan 1,5 apabila D2-nya sekian. Nah, tentukan A, soal yang A, S1 dan D1 di titik M. Soal yang B, polarisasi P2 di titik M. Dan soal yang kecil, tentukan densitas energi di setiap daerah material dielektrik. Kita langsung ke pembahasannya. Jawaban saya sini untuk soal nomor 2 itu ada penjelasannya itu untuk soal yang A, S1 dan D1 di titik M. Dengan nilainya itu, nilai titiknya itu 4, 45 derajat dan 1. Oke, di sini kita cari D1-nya dulu. D1 sama D1T dikurang D1N. Ini udah dari rumus. Dimana kita dapatkan nilai D2N-nya itu sama dengan 4 cos 45 derajat A rho plus 4 cos 45 derajat A theta plus AZ NC per M persegi. Nah, ini 4 itu didapatkan dari nilai B atau nilai B, B-nya itu 4 dikali C, C-nya 1, jadi 4 kali 1 itu 4. Nah, setelah itu kita dapatkan dengan menghitung 4 cos 45 derajat itu nilainya 2,101 A rho plus 2,101 A theta plus AZ. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Ini didapat nilainya itu 2,101 dikali 10 pangkat min 9 NC per M persegi, atau D2N sama dengan 2,101 dikali A rho NC per M persegi. Oke, selanjutnya kita mencari D2T. D2T ini sama dengan D2 dikurang D2N. Nah, D2-nya itu tadi sudah ditentukan ya. Nilai D2-nya itu ini 2,101 A rho plus 2,101 A theta plus AZ. Nah, ini dapatkan dari yang tadi ya. Nah, yang ini yang D2N itu.
yang D2, sorry, yang D2. Nah, D2N-nya itu dikurang D2N. D2N-nya itu 2,101 A rho NC per M persegi. Didapatkan nilai sekian. Lanjut kita mencari E2T. Nah, E2T itu sama dengan E1T. Diperoleh persamaan seperti di bawahnya itu. Setelah itu kita masukkan D2T itu sama dengan 2,101 A theta plus AZ dikali 10 pangkat min 9. Ini nilai D2T ya yang barusan kita cari, yang atasnya ini. Per epsilon R2 itu 1,5. Ini dari soal. Sama dengan D1T per 3,5. Ini epsilon R1 itu sudah diketahui dari soal juga. Sudah ditentukan dari soal. Nah, setelah itu kita mencari, kita dapatkan nilai D1T. D1T-nya itu, nah ini perhitungan seperti biasa ya. Tinggal kali silang. Setelah itu didapatkan nilai D1T. Sekian. 4,9 A theta plus 2,33 AZ. Oke. Lanjut kita mencari D1. D1 itu rumusnya D1T plus D1N sama dengan 2,101 A rho plus 4,9 A theta plus 2,33 AZ NC per M persegi. Ini D1T-nya udah barusan kita dapatkan dari atas, dan D1N-nya juga sudah kita cari ya tadi. D1N. Nah, ini D1N. Kita lanjut mencari nilai E1. Nah, ini kesimpulannya, kita cari nilai E1. E1-nya itu sama dengan D1 per epsilon R1 dikali epsilon 0. Sama dengan D1-nya tadi yang atasnya itu dibagi dengan epsilon R1 dari soal 3,5, dan epsilon 0-nya itu 10 pangkat min 9 per 36 pi. Didapat nilai E1-nya sekian. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Sebentar, mohon maaf. Soal nomor 2 ini masih ada yang B, sorry. Yang B, polarisasi P2 di titik M. Oke, P2 rumusnya itu ini XL dikali epsilon 0 dikali dikali epsilon 2 sama dengan epsilon R1 dikurangi 1 dikali epsilon 0 kali epsilon 2. Jadi XL ini sama dengan epsilon R2 dikurang 1. Sama dengan epsilon R2 dikurang 1 dikali epsilon 0 dikali, nah epsilon 2 ini rumusnya itu D2 dikurang epsilon 0 dikali epsilon R2. Nah, didapat persamaan seperti ini. Lalu kita mencari nilai P2-nya. P2-nya itu untuk epsilon R2 itu 1,5 dikurang 1. Nah, jadi rumus yang atasnya ini kita turunkan ke bawah. Kita masukkan dengan nilainya. Dikali D2 per 1,5. Didapatkan 0,5 per 1,5 D2. Nah, setelah itu kita masukkan nilai D2 dan didapatkan hasil 0,73 A rho plus 0,73 A rho plus 0,33 AZ. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini saya bacakan ya. Pada suatu daerah konduktor terdapat medan magnet H sama dengan YZ dikali X kuadrat plus Y kuadrat AX min Y kuadrat XZ AY plus 4X kuadrat Y kuadrat AZ. Tentukan yang A, densitas arus J di titik P. Nah, titik P-nya ini A, B, C. Jadi 1, 4, 1 titiknya. Titik P-nya itu 1, 4, 1. X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 1. A-nya 1, X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya 1. Lanjut yang B, arus yang melalui daerah X sama dengan 1 dengan nilai Y lebih besar dari 0 dan Z-nya kurang dari 2. Soal yang C, densitas flux magnetik B di titik P. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pembahasannya jawaban dari apa yang sudah saya tulis di sini. Penjelasan yang soal A, densitas P. Nah, persamaan kita menggunakan persamaan Maxwell. Ini dimana persamaannya seperti ini. Oke. Nah, kita langsung ke sini. Nah, rumusnya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini untuk yang ini, persamaan yang ini kita dapat dari yang AHZ nih, AHZ.
HZ-nya itu dari ini. Oh nih. Ini untuk HX, HY, HZ. HX-nya itu YZ dikali X kuadrat plus Y kuadrat. HY-nya itu min Y kuadrat X, Z, dan HZ-nya itu X 4X kuadrat Y kuadrat. Jadi kita tinggal masukkan ke sini. HZ-nya diganti yang tadi, kita masukkan. HY-nya kita masukkan juga. Didapat seperti ini. Oke, lanjut. Ini setelah itu kita tinggal membagi ya. Jadi AY-nya itu kita coret-coret, didapatkan nilai 4X kuadrat Y. Jadi A yang atas dicoret dengan pembaginya A yang di bawah, dan Y yang atas juga yang penyebutnya kita coret dengan pembaginya Y. Maka didapatkan nilai 4X kuadrat Y plus, ini kenapa jadi plus? Karena nilainya itu min Y kuadrat X, jadi dikurang min ketemu min jadi plus. A-nya kita coret dengan penyebutnya yang A, Z-nya kita coret dengan penyebutnya yang Z. Jadi didapatkan plus Y kuadrat X AX. Begitu seterusnya. Didapatkan nilai seperti itu, lalu kita masukkan apabila titik P-nya itu X-nya 1, Y-nya 4, dan Z-nya 1. Kita masukkan. Oke, kita masukkan seperti ini. 4 dikali X kuadrat. X kuadrat itu kalau X-nya 1, berarti tetap 1. Ya, 4. Jadi 4. Yang 4X kuadrat Y jadi 4 kali 4 ya sama dengan 16, ditambah Y kuadrat X Y kuadrat. Y kuadrat itu 4 kuadrat, jadi 16 dikali X, X nya 1 sama dengan 16 juga AX. Begitu seterusnya, tinggal memasukkan nilai X dengan angka 1, Y nya dengan angka 4, dan Z nya dengan angka 1. Nah, diperoleh hasil seperti ini, 32AX min 4AY min 33AZ. Lanjut ke soal yang C. Ditanyakan densitas flux magnetik B di titik P. Nah, ini rumusnya B sama dengan mu 0 kali H. Dimana titik P-nya itu X-nya 1, Y-nya 4, dan Z-nya 1. Mu 0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 HM. Itu dari soal. Lanjut, ini B sama dengan mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat min 14 ya, dikali dengan H. Nah, H-nya itu yang di soal. H-nya itu dari soal ya. Nah, setelah itu didapat, tinggal dimasukkan ya. Y dimasukkan dengan angka 4, Z-nya diganti dengan angka 1, dan X diganti dengan angka 1 juga. Nah, diperoleh hasil seperti di bawah, 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 56AX min 16AY plus 64AZ. Nah, diperoleh nilai B-nya sama dengan 624pi AX min 64pi AY plus 256pi AZ dikali dengan 10 pangkat min 7 H per M. Oke, selanjutnya ini soal terakhir ya, soal nomor 4. Soal nomor 4, karena yang nomor 3 yang tadi nomor 3 yang B ya, itu tidak saya kerjakan ya teman-teman ya, karena saya belum mengerti. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Di sini sebuah loop sirkuler dengan jari-jari 20A kuadrat B plus C cm berada pada bidang Z plus 0 dalam medan magnet B sama dengan 10 cos 377 T AZ MWB per M persegi. Nah, tentukan tegangan induksi MIF pada loop tersebut. Nah, ini pembahasannya ya. Diketahui R-nya tadi sama dengan 20A kuadrat B plus C cm, di mana nilai A-nya itu 1 ya, karena NPM saya 040, 0 diganti dengan angka 1. B-nya itu 4 dan C-nya 1. Nah, didapat nilai R-nya itu sebesar 100 cm atau 1 M. Nah, lalu bidang Z-nya 0, B-nya sama dengan 10 cos 377 T AZ. Yang ditanyakan VIMF. Nah, dijawab ini VIMF sama dengan min B per T ya, diturunkan terhadap S ya. Didapat nilai seperti ini, min 10 377 sin 377 kali 10 min 3, didapat nilai
min 3,77 sin dikali 377 T AZ. Nah, VIMF-nya itu min integral dari batas atasnya 2pi, batas bawahnya theta sama dengan 0, lalu diintegralkan lagi dengan batas 1 dan L-nya, batas bawahnya L sama dengan 0, min 3,77 sin kali 3,377 T. Lalu didapatkan hasil berikut 3,77 sin 377 T dengan batas atas 2pi, batas bawah theta sama dengan 0, dengan diintegralkan lagi dengan batas bawah batas atas 1 dan batas bawah pi sama dengan 0. Oke, mungkin cukup di sini ya pembahasan apa yang sudah saya kerjakan.